Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fadila Kasim. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan IPA, jurusan Fisika, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan untuk memenuhi penugasan akhir dari mata kuliah ilmu lingkungan yang diampu oleh Bapak Ilyas Hussein. Oke teman-teman, untuk itu dalam presentasi video kali ini saya akan menjelaskan 4 aspek. Yang pertama yaitu definisi sumber daya alam, yang kedua potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan, yang ketiga klasifikasi keanekaragaman hayati, dan yang keempat konservasi sumber daya alam non hayati, di mana dalam konservasi sumber daya alam ini saya mengambil konservasi sumber daya alam tanah dan air. Baiklah, untuk itu kita masuk ke aspek yang pertama yaitu definisi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baiklah, untuk itu kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu potensi sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Jadi, alam umumnya mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun harus tetap serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non-hayati. Lanjut ke aspek yang selanjutnya, yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati. Individu-individu suatu jenis yang menempati ruang yang sama dan waktu yang sama membentuk suatu populasi. Populasi jenis dapat dibagi berdasarkan hambatan fisik seperti pulau, gunung, danau, dan sebagainya. Dengan demikian, struktur populasi suatu jenis tidak lain adalah totalitas berkaitan dengan ekologi dan genetika antar individu-individu sebagai anggota dan kelompok-kelompok merupakan bagian dari jenis tersebut. Tipe-tipe ekosistem yang ada di Indonesia terbagi atas 4, yaitu yang pertama kelompok ekosistem bahari, yang kedua kelompok ekosistem darurat alami, yang ketiga kelompok ekosistem sakusi, dan yang keempat kelompok ekosistem buatan. Baiklah, inilah dia aspek yang terakhir yaitu konservasi sumber daya alam non-hayati, di mana konservasi tanah dan air. Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sedangkan konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak, terdapat cukup air pada waktu musim untuk mencapai tujuan pengelolaannya. Strategi konservasi sumber daya alam disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kepada para pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.